Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah kalau baik semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melakukan pelajaran walaupun secara virtual ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk doa terlebih dahulu demi kelancaran pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Baik. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak cek dulu ya daftar hadirnya. Budi hadir. Oke. Bagus hadir. Enggak berangkat. Kenapa enggak berangkat? Oh, sakit. Baik kalau begitu. Sekarang Vicky hadir atau tidak? Hadir. Oke. Repo hadir atau tidak? Nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Apa? Repo bolos? Repo ini memang suka bolos ya anak-anak. Baik, pada pertemuan pagi ini terdapat tiga siswa yang hadir. Satu izin karena sakit dan satu bolos. Untuk perilaku repo yang suka bolos ini jangan ditiru ya anak-anak. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi sel penyusun pada jaringan tumbuhan dan hewan. Nah, sedikit mereview ya anak-anak. Pada minggu kemarin kita mempelajari tentang sel. Di sini ada yang tahu apa itu sel? Oh, baik. Vicky, apa itu sel, Vicky? Nah, benar ya anak-anak yang dikatakan Vicky. Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun pada organ tubuh. Dan sel pertama kali ditemukan oleh Robin Hooke pada tahun 1665 ya anak-anak. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengetahui tentang jenis-jenis sel penyusun pada tumbuhan dan hewan. Di sini ada yang tidak tahu apa jenis-jenis dari sel tumbuhan dan hewan? Baik, Budi, apa itu sel tumbuhan dan hewan? Silakan. Benar ya anak-anak? Yang dikatakan Budi sudah benar. Nah, sekarang Bapak akan kasih contoh. Kalian amati dan cermatilah video yang Bapak berikan ini. Bertanya apa yang dimaksud dengan sel. Jadi sel adalah satuan fungsional dan struktural terkecil dari kehidupan. Sel diketahui memiliki ukuran yang mikro atau kecil. Namun, rata-rata sel berukuran 10 hingga 100 mikrometer. Sel terbesar adalah sel telur. Dan telur terbesar yang diketahui saat ini adalah telur burung unta. Kita akan belajar tentang struktur sel tumbuhan dan sel hewan, di mana diketahui bahwa sel tumbuhan dan sel hewan adalah sel eukariotik. Maksud dari sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti atau membran nukleus. Nah, kalau kita lihat pada gambar sel, baik itu sel tumbuhan maupun sel hewan, ada struktur yang dinamakan dengan dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, selain dinding sel, ada struktur berikutnya, yaitu membran sel atau membran plasma. Berbeda dengan dinding sel, membran sel atau membran plasma ini sama-sama dimiliki oleh sel tumbuhan maupun sel hewan. Kemudian ada organel, maksud saya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang mengisi antara nukleus sampai dengan membran plasma. Kemudian ada organel yang disebut dengan ribosom. Ribosom itu adalah butiran-butiran halus yang tersebar di seluruh sitoplasma.
Nah, ada struktur berikutnya yang disebut dengan retikulum endoplasma. Ada dua retikulum endoplasma. Ada retikulum endoplasma halus, yaitu retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh ribosom. Dan ada retikulum endoplasma kasar, yaitu retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom. Kemudian ada organel berikutnya pada sel yang disebut dengan mitokondria. Nah, jadi bentuk mitokondria ini seperti bulat memanjang. Dan struktur berikutnya ada organel yang disebut dengan lisosom. Nah, lisosom ini bentuknya seperti bulat, ada pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, kemudian ada struktur berikutnya yaitu badan Golgi atau kompleks Golgi atau aparatus Golgi. Jadi bentuknya ini seperti ini ya, bentuk dari badan Golgi tersebut. Nah, badan Golgi ini juga ditemukan baik pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, kemudian struktur berikutnya ada yang disebut dengan kloroplas. Kalau kita lihat pada gambar, ternyata kloroplas hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Pada sel hewan tidak memiliki kloroplas. Nah, kemudian organel berikutnya ada vakuola. Vakuola juga ditemukan hanya pada sel tumbuhan saja. Sel hewan tidak memiliki vakuola. Kalaupun ada memiliki vakuola, maka vakuola pada sel hewan berukuran kecil. Kemudian ada struktur berikutnya yaitu amiloplas. Amiloplas adalah struktur yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Struktur berikutnya pada sel hewan, pada gambar sel hewan kita melihat ada mikrotubulus ya. Jadi bentuknya itu seperti tiang atau persegi panjang yang terdapat pada sitoplasma. Nah, kemudian pada sel hewan kita juga menemukan ada organel struktur yang disebut dengan centriole. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang fungsi-fungsi bagian-bagian sel. Fungsi pertama adalah fungsi nukleus. Nukleus tadi bentuknya adalah bulat oval. Nukleus berfungsi untuk mengatur semua kegiatan sel dan sebagai kontrol informasi genetik. Retikulum endoplasma halus. Nah, tadi bentuknya seperti jala, tidak ditempeli ribosom. Maka dari itu namanya adalah retikulum endoplasma halus. Fungsinya untuk sintesis lemak dan kolesterol. Retikulum endoplasma kasar. Nah, retikulum endoplasma kasar adalah retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom. Fungsinya untuk penampungan protein. Mengapa? Karena retikulum endoplasma kasar ditempeli oleh ribosom, sedangkan ribosom sendiri fungsinya adalah untuk sintesis protein. Nah, protein yang dihasilkan oleh ribosom akan ditampung oleh retikulum endoplasma kasar. Ribosom. Ribosom merupakan struktur terkecil terletak di dalam retikulum endoplasma, sitoplasma, dan nukleus. Fungsi dari ribosom adalah untuk sintesis protein. Lisosom. Lisosom berbentuk agak bulat dan dibatasi oleh membran tunggal. Lisosom mengandung enzim hidrolitik yang disebut lisozim. Lisozim ini berfungsi untuk proses pencernaan sel. Badan Golgi. Badan Golgi berperan dalam mereaksikan protein yang ditampung dari retikulum endoplasma. Jadi, hubungan antara retikulum endoplasma dengan badan Golgi itu saling berkaitan erat. Retikulum endoplasma akan menampung protein dan protein selanjutnya akan direaksikan oleh badan Golgi. Selain mereaksikan protein,
Fungsi badan Golgi selanjutnya adalah sebagai tempat sintesis polisakarida. Mitokondria. Mitokondria berbentuk bulat, panjang, seperti tongkat. Mitokondria membentuk tonjolan yang disebut krista. Krista atau tonjolan ini yang berwarna merah muda, dan terdapat cairan yang disebut matriks. Ya, matriks pada gambar yang berwarna kuning. Nah, fungsi mitokondria adalah untuk respirasi sel. Respirasi sel artinya adalah proses pembentukan energi dari hasil pemecahan glukosa. Sitoplasma. Sitoplasma adalah materi yang mengisi antara nukleus dan membran plasma. Komponennya berupa matriks atau cairan yang disebut sitosol dan serabut atau benang yang disebut sitoskeleton. Membran sel. Membran sel bersifat semi-permeabel, berfungsi untuk transportasi zat dari dan keluar sel atau sebaliknya. Dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar dari sel tumbuhan. Dinding sel bersifat kaku dan tersusun atas polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel tumbuhan. Kloroplas. Kloroplas adalah plastida, di mana plastida ini mengandung pigmen hijau atau klorofil. Kloroplas berperan dalam kegiatan fotosintesis. Amiloplas. Amiloplas adalah plastida yang tidak mengandung pigmen berwarna. Amiloplas berperan dalam penyimpanan amilum. Vakuola. Vakuola pada tumbuhan berukuran besar. Vakuola berperan dalam penimbunan cadangan makanan, sisa metabolisme, pigmen, dan minyak atsiri. Centriole. Centriole terletak di dekat nukleus. Centriole berperan dalam proses pembelahan sel. Mudah mengingat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan punya vas dari plastik, vas vakuola dari dinding sel, plastik plastida. Sel hewan punya senti. Senti sama dengan centriole. Kemudian dari video yang telah Bapak berikan, dan apa ada yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang bertanya, baik, kalau yang bertanya sekarang Bapak yang mau nanya ya. Dari video yang telah kalian cermati di atas, ada bagian yang tidak dimiliki sel hewan, yaitu dinding sel. Nah, kenapa sih pada sel hewan tidak memiliki dinding sel? Ada yang tahu? Oh, Vicky, silakan. Apa itu, Vicky? Kenapa pada sel hewan tidak memiliki dinding sel? Benar ya yang dikatakan Vicky. Fungsi dari dinding sel sendiri yaitu melindungi serta menunjang pertumbuhan pada sel. Kondisi tersebut membuat sel tumbuh lebih keras dan kaku dari sel lainnya. Dengan hal tersebut membuat dinding sel akan mengganggu pergerakan hewan. Karena dinding sel ini bersifat kaku, sementara pergerakan hewan ini dinamis dan berpindah-pindah. Bapak rasa cukup. Sekarang kita bentuk kelompok ya. Tugas kelompoknya yaitu kalian pahami tentang struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada tumbuhan dan hewan. Silakan kalian diskusikan dan pahami tugasnya. Kemudian nanti salah satu perwakilan kelompok kalian menjelaskan tentang struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada tumbuhan dan hewan. Ada juga yang menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan dari sel tumbuhan dan hewan. Baik, sembari berdiskusi, Bapak ada beberapa soal, silakan kalian kerjakan dan nanti jawabannya dikumpul pada akhir pertemuan ya anak-anak.
Sekarang kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian mengenai jenis-jenis sel, hewan dan tumbuhan. Baik, dari yang dijelaskan oleh teman-temannya, apa yang dapat kalian simpulkan dari materi yang kita pelajari pada hari ini? Siapa yang mau jawab? Vicky dan Bagus. Vicky dan Budi. Oh, Vicky dan Budi. Baik, silakan. Baik, benar yang dikatakan oleh Budi dan Vicky. Kesimpulan materi pada pagi ini adalah pada sel tumbuhan memiliki membran sel, inti sel, retikulum endoplasma, mitokondria, dan juga badan Golgi. Kemudian organel yang dimiliki sel hewan adalah lisosom dan sentriol. Sedangkan organel yang dimiliki sel tumbuhan adalah vakuola, plastisida, dan dinding sel. Baik, Bapak rasa cukup untuk materi ini. Sekarang sebagai tugas, silakan kalian resume materi tentang struktur dan fungsi sel penyusun pada hewan dan tumbuhan. Tulis tangan ya, dan dikumpulkan minggu depan. Baik, Bapak rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan.